Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Minin Ibrahim. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk beliau, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya dan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Rusdi, Ustaz Heri, Ustaz Andri, wabil khusus Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Namin. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi Ketua RT 04 RW 02, benar ya? Benar nggak ya? Benar. Takutnya kita masih ingat rumah saya, rumah RT 4 RW 2, Bapak RT Saprijal. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah, mudahkan segala urusannya, dan sehingga dapat membimbing kita menjaga wilayah kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan semoga beliau selalu amanah menjalankan segala apa yang menjadi tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kami hormati para orang tua kami yang alhamdulillah selalu hadir di majelis ilmu ini, yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Al-Fakir yakin semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan untuk beliau, berikan segala kemudahan dalam segala usahanya, dan juga selalu mendekatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya, karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir untuk menunaikan ibadah sholat Isya di masjid yang penuh berkah ini, serta melanjutkan untuk ta'lim rutin kita yang insya Allah dengan niat yang begitu ikhlas untuk beribadah kepada Allah, sama-sama untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan. Silakan dibuka kitab Musmuriyahnya halaman 9, bagian masih yang awal-awal. Ya. Qala Anas, pada kesempatan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang bagaimana sifat-sifat surga. Jadi dikatakan qala sifatul jannati aktaru mimma yuhsa walakin labudda min dzikrin nari 'indahum. Nah, minggu yang lalu sampai situ tuh. Ya, membicarakan sifat surga itu enggak ada habisnya, tapi harus adil juga. Jadi jangan ngomongin yang enak-enaknya doang. Ya, ancaman-ancamannya Allah juga harus disampaikan. Agar apa? Agar kita hidup di muka bumi ini tidak semena-mena. Kalau bahasa orang kita seenak tidaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan ridha atasnya. Lamma nazalat hadhil ayatu wa
wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Nah ini ada masyaallah al-musallam Haji Mutinus. Surat Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat-tempat mereka semuanya. Jadi tempat-tempat mereka semuanya ini siapa? Ya iblis, ya setan, ya, dan para pengikut-pengikutnya yang dari umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ingin ikut di jalurnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini turun, baka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukaan syadidan. Jadi ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat ini, beliau menangis dengan senangis sejadi-jadinya. Ya, bukaan syadidan. Kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak kita minta duit, kira-kira gimana kalau nggak dikasih? Kejarnya nauzubillah, bahkan bisa mampu. Tapi ini beda. Ketika turun surat ini, Rasulullah mendengarkan ayat ini langsung menangis sejadi-jadinya. Wa baka ashabuhu libukai. Jadi tidak hanya baginda Rasul saja yang menangis, para sahabat pun ikut menangis. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan mereka tidak ada yang mengetahui wahyu apa yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan baginda Rasul nangis sejadi-jadinya. Jadi Rasulullah ketika dengar ayat ini begitu kuat tangisannya. Jadi Rasulullah ini nangisin bukan untuk dirinya. Rasulullah menangis karena peduli dengan umat-umatnya. Rasulullah tahu kelemahan umat-umatnya, makanya Rasulullah selalu seraya mengajak kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hidup tidak luput dari kelalaian. Manusia yang hidup tidak luput dari kesalahan, sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yastati' ahadun an yas'alahu. Ketika baginda Rasul menangis dan para sahabat ikut menangis, dan tidak ada yang berani untuk bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada yang berani disungkan. Wahai Rasulullah, kenapa nangis? Enggak ada. Saking sungkannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau memandang putrinya yang bernama Fatimah, fariha biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergembira. Nah, biasanya nih kalau kita ada masalah, kemudian bagaimana cara kita mencari solusinya, ini termasuk orang yang inisiatif namanya. Jadi ketika baginda nangis sejadi-jadinya, sahabat ini ikut menangis dan ikut juga memikirkan bagaimana agar Rasulullah ini tidak menangis. Caranya ya Rasulullah melihat anak-anaknya, putrinya seperti itu. Fantalaqa Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergi kemana? Ila babi Fatimah. Nah, jadi pergi ke depan pintu rumah si Fatimah anaknya. Wa fi riwayatin,
Jadi riwayat yang lain, jadi di riwayat yang lain itu bukan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tapi dikatakan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan ridho atasnya. Qala assalamu alayki ya binta Rasulillah. Jadi Sayyidina Umar datengin rumahnya Fatimah agar Fatimah bisa ada di depan ayahnya yang sedang menangis. Begitu nih inisiatifnya dari Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengucapkan assalamu alayki ya binta Rasulillah, keselamatan bagimu wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian Sayyidina Fatimah menjawab wa alaikassalam, dan bagimu juga keselamatan. Kan kalau kita mengucapkan salam berarti sama-sama saling mendoakan. Faqalat, kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, man anta, siapa kamu? Faqala ana Abdurrahman bin Auf, aku adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ini ada dua versi riwayat, dan riwayat yang paling banyak yang lebih afsah dari ulama itu yang datang yakni Umar bin Khattab, seperti itu. Faqalat, kemudian Fatimah berkata, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf. Nah, orang kita biasanya nama-nama akhirnya dikasih nama orang tua. Ya, kalau misalkan saya punya anak, mungkin ada belakangnya ya Ibnu Zarkashi begitu, atau ya Ibnu Heri. Nah, seperti itu. Kita doakan biar beliau cepat kawin, amin. Amin. Tapi insya Allah berkah, insya Allah. Ya Ibnu Aufin maja'aka bika. Jadi ditanya nih sama putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah, ngapain kemari, kalau bahasa kita gitu. Ada gerangan apa engkau datang ke sini? Maja'aka bika. Qala, kemudian dijawab, taraktu Nabiyya alaihi salatu wassalam baqiyan hazin. Wahai putri Rasulullah, aku meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan beliau menangis terseduh-seduh, dan juga dalam keadaan begitu amat sedih. Wala adri ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan aku pun tidak mengetahui wahyu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Fatimah menjawab, tanahha min baini yadayya, wahai Abdurrahman bin Auf, nyahlah, pergilah dari hadapanku. Jadi pergi dari hadapanku ini bukan diusir, udah sono pergi, enggak. Tapi di sini dijelasin hatta adumma ala nafsi siyabin, sampai betul-betul aku menyempurnakan atau memasukkan bajuku. Jadi saat itu tidak dibukakan pintu, hanya dijawab dari dalam. Maka kata Fatimah, silakan tinggalkan, biarkan aku menyempurnakan memakai pakaian terlebih dahulu, seperti itu. Wantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril. Kemudian pergilah dia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? La'allahu, ada sebuah harapan bahwasanya baginda Rasul itu yukhbiruni, akan memberikan informasi, memberikan kabar atas wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Fala bisa syamlatan khalqan. Kemudian Sayyidatina Fatimah menggunakan jubah, tapi jubahnya ini qad khayyita bi 12 makanan.
jubahnya ini ada jahitannya sebanyak 12. Bayangin, baju kita aja satu kalau ketek diangkat begini robek kan ada malu. Ya, itu satu, ini 12. Bukannya cuma satu, 12. Bisa'fi warakin nakhli, yang mana di tempat-tempat jahitan tersebut itu terdapat pelepah daun kurma. Berarti pintu Rasulullah begitu sederhananya menggunakan baju. Kalau sekarang coba lihat, mentereng ya, main cakap-cakapan ya. Alhamdulillah, kalau sih suka, tapi jangan sampai niatnya untuk ria. Falamma kharajat Fatimah, tatkala keluar dari rumahnya yaitu Fatimah, nazara ilayya Umar radhiyallahu taala. Keluar rumah, ternyata siapa yang memandang Fatimah? Umar bin Khattab. Maka ini yang asal itu jadi Umar bin Khattab, bukan Abdurrahman bin Auf. Fawada'a yadahu ala ra'sih. Ya kalau bahasa kita, ya kita tungguin dah. Ini yang keluar nih. Nah, masalahnya yang keluar ini anaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah keluar, fawada'a yadahu ala ra'sih. Jadi Sayyidina Umar begini nih, megangin tangan di atas kepalanya. Kalau bahasa orang sekarang, oh my god, begitu. Saking terkejutnya gitu. Wanada ya husnahu li husnin, seraya sambil dia menaruh tangannya di atas kepalanya sampai dengan, wahai orang yang begitu berlimang kesedihan. Sayyidina Umar mengucapkan begini kepada anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, anaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna banati Qaisara wa Kisra yalbasna al-harira wa sundusa. Tuh bayangin bagaimana enggak terkejut Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata Sayyidatuna Fatimah keluar dari rumahnya memakai jubah, dan jubahnya itu bekas jahitan sebanyak 12, dan itu dari jahitannya pelepah daun kurma. Ya Allah, kita malu terkadang. Sampai Sayyidina Umar bilang, sesungguhnya putri-putri kaisar, putri-putri raja, yalbasna al-harira wasudusan, mereka menggunakan baju dari sutra beserta tenungan yang sangat luar biasa. Ini anak raja, anak kaisar, pakai bajunya aja dari sutra dan tenun. Tapi lihat putri baginda Rasul, seorang nabi yang begitu cinta kepada umatnya, menggunakan jubah yang mana jubah itu banyak tempelan-tempelannya sebanyak 12 jahitan. Wa binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin min sufin. Ya, akan tetapi anaknya Rasulullah ini berbalut dari pakaian sufi, wa qad khayyita bi isnai asyara makanan, kemudian dijahit sebanyak 12 jahitan, biwaraqi saqfin nakhli, dengan pelepah daun kurma. Nah, kira-kira itu baju kalau dijahit pakai pelepah daun kurma gimana deh?
Ya Allah. Sedangkan baju yang kita pakai aja luar biasa megah. Maka ini kita diajarin bagaimana kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun nikmat yang kita terima menurut kita itu sedikit, tapi kalau kita merasa cukup, pasti akan Allah tambah. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha, tatkala Fatimah memasuki tempat di mana Rasulullah saat itu bersama para sahabat, qalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasih. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu melihat bahwasanya Umar bin Khattab itu begitu terkejut melihat pakaianmu? Fawalladzi ba'atsaka bil karamati, maka demi mengutusmu dengan kemuliaan, mali wala li'amin firasun, yang mana aku pun tak memiliki hal-hal yang begitu mewah, apalagi suamiku yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak punya harta dan juga enggak punya isinya apa? Firasun, enggak punya tempat tidur, enggak ada kasurnya. Mundu khamsi sinina, selama 5 tahun. Kira-kira kalau jadi sekarang kuat kata istri kalau nikah nggak ada kasurnya gitu. Nah kalau orang kita biasanya sebelum ini yang udah dibeli dulu kasurnya yang mau masuk ke rumah sebagai syarat, ada yang gitu. Tapi ini selama 5 tahun Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah tidur itu nggak pakai kasur ya. Illa mastakabshin, kecuali kulit domba, na'lifu alaihi bin nahari, yang mana kulit domba itu digunakan untuk memberi makanan di waktu siang hari, ba'irona, unta-unta kami. Jadi yang dipakai tempat untuk ngasih makan unta di siang hari, fa'idha kana lailu iftarashna, di waktu malam itu digunakan untuk beristirahat. Wa inna mirfaqatana, dan sesungguhnya bantal-bantal yang kami gunakan, min adimin, dari tulang belulang. Buat gak nih Pak Bejar tidur pakai tulang? Sakit. Ya Allah, ini anaknya Rasulullah ya, yang udah dijamin surganya, tidurnya nggak pakai alas. Ya alasnya tadi buat makan unta di siang hari, malamnya baru dipakai untuk tidur. Lah kita kasur punya, karpet punya, masa kita nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hasyuha sa'fun nakhli, yang mana diselimuti dengan pelepah kurma. Jadi selimutnya aja pakai pelepah kurma. Ya Allah, ya Rasulullah, malu kami mengenal kamu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata, ya Umar, wahai Umar, da' ibnati, tinggalkan putriku, la'allaha takunu fil khairis sabiqin, sesungguhnya ia akan menjadi kuda pacu, barangkali ia akan menjadi kuda pacuan.
Di waktu kapan? Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yaumil qiyamah. Masya Allah, sampai begitu. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian berkatalah Fatimah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, fadaka nafsi, maka ini adalah pesanku wahai Rasulullah. Man ladzi abkaka, apakah gerangan yang membuatmu menangis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa kaifa la abqi wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhihi al-ayati wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Wahai Fatimah, bagaimana aku tidak menangis ketika mendengar ayat yang turun, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat-tempat bagi mereka keseluruhannya, yaitu iblis, setan, dan para pengikut-pengikutnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan dari putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah kesederhanaan. Ketika kita memiliki hal yang lebih, maka jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu menjadikan tempat kita sombong kepada orang lain. Kita harus hati-hati dalam mengucapkan ucapan yang kita sampaikan. Kita harus hati-hati dari segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang baginda Rasul itu tidak mau satupun umatnya berada di panasnya api neraka, apalagi ini neraka jahanam, bukan neraka yang biasa-biasa. Api biasa aja, kalau kita main sedotan kita bakar dengan tangan, wah jerit-jerit. Apalagi ini adalah neraka jahanam. Maka kita diajarkan oleh baginda Rasul, kalau kita ngomongin surga, jangan hanya enaknya doang, kita juga harus menyebutkan bagaimana ancaman-ancamannya Allah di dalam neraka. Nah, insya Allah pada minggu selanjutnya kita akan lanjutkan berapa ya hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang cinta kepada iblis untuk mengikuti siasat-siasat buruknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita tergolong menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta kepada beliau, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada